1 telah dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan secara umum khusus untuk Sekolah SMA 4 Negeri Rejang Lebong telah dibuka secara resmi sekaligus pembukaan kegiatan MPLS untuk penerimaan peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Secara pelaksanaan, karena kondisi sekarang dalam situasi COVID-19, maka MPLS kita laksanakan perpaduan dari daring dan luring. Untuk kegiatan MPLS ini ya kita sudah menyerahkan sepenuhnya dengan bagian kesiswaan ditekel langsung oleh panitia dari pengurus OSIS. Kita berharap dalam MPLS yang telah dilaksanakan selama 2 hari ini, ya siswa-siswa baru kita telah mengenal lingkungan sekolah kita. Kita tahu sekolah kita adalah sekolah yang dipercaya oleh masyarakat Rejang Lebong dengan animo yang tinggi karena mereka tahu bahwa banyak prestasi besar yang telah dicapai oleh SMA 4 Rejang Lebong ini. Kami berharap juga kepada seluruh panitia ya dalam pelaksanaan MPLS ini tidak mengedepankan kekerasan, ya baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, apalagi ya kegiatan-kegiatan yang bersifat perundungan. Dan saya yakin juga siswa kita yang telah berbaur menjadi keluarga besar SMA 4 Rejang Lebong ini akan termotivasi untuk mengikuti ya pendidikan, kegiatan belajar mengajar dalam situasi ya pandemik yang kita hadapi bersama, baik itu dunia maupun ya secara global dan khususnya di wilayah Rejang Lebong ini. Ya anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan setelah kegiatan MPLS ini ya kalian bisa mengikuti program-program sekolah baik itu yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang mungkin sudah disampaikan oleh senior-senior, dan kalian menjadi ujung tombak untuk harapan ya meningkatkan ya prestasi sekolah dengan lingkup akademik dan non akademik. Dan kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan MPLS ini, harapan kita ya teruslah berkarya, teruslah bekerja demi nama baik dan alma mater SMA 4 Rejang Lebong. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sebagai pembuka ya kegiatan yang telah kita laksanakan ini, dan harapan kita ini dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Harto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, menangani masalah MPLS. Sekarang ini siswa SMA Negeri 4 Rejang Lebong khususnya kelas 10 nantinya akan dilaksanakan pembelajaran daring. Begitu juga dengan anak kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya kelas 10 yang akan ditutup besok. Mudah-mudahan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Kita tutup acara ini dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya menjadi hal positif juga, di samping ada faktor negatifnya, dampak negatifnya. Nah, positifnya apa? Khususnya Anda sebagai pelajar, apalagi ini adalah suatu pembelajaran bahwa COVID-19 ini itu banyak hal yang harus kita sikapi dengan bijak. Yang pertama secara umum, kalau secara umum yang harus kita teruskan untuk bersikap berkenaan dengan masalah kebersihan.
Tentu saja menurut pengamatan Bapak bahwa kehidupan di era sekarang ini, khususnya bagi umat beragama, bisa jadi belum melaksanakan pembiasaan diri untuk bersikap, bertindak, menjaga kebersihan. Maka diharapkan dengan adanya COVID-19 ini minimal itu kita sebagai umat Islam itu harus cuci tangan, dalam hal ini adalah berwudu minimal 5 kali dalam 24 jam itu minimal. Kemudian berkenaan dengan berkumpul dengan keluarga, ini secara umum itu juga selama ini mungkin banyak sebagian orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena berbagai aktivitas, maka ternyata bisa untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, untuk itu maka diharapkan bagaimanapun juga kesibukan harus kita bangun, harus kita biasakan untuk hal itu dilakukan untuk berkumpul dengan keluarga. Kemudian khusus ini kepada Anda sebagai siswa, ini tolong disikapi dengan bijak, nanti ditularkan kepada rekan-rekannya, kemudian kepada siswa baru juga yang sudah banyak menerima, baik itu dari kakak-kakak kelasnya atau dari guru pembimbingnya, bahwa pembelajaran di era COVID-19 ini itu tidak bisa kita cuek atau tidak kita pedulikan. Maka kebijakan apapun juga, pola apapun juga yang dilakukan oleh pihak sekolah nanti harus diikuti. Jadi kalau sudah mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa pembelajaran mungkin akan dilaksanakan secara daring dan luring, secara online dan kemungkinan juga akan dilaksanakan secara tatap muka, maka itu harus disikapi dengan bijak. Jadi jangan sampai nanti kalian sebagai pelajar karena era COVID-19 ini yang seyogianya belajar di rumah, tapi ternyata kalian melakukan aktivitas lain nanti di rumah kan. Rasanya itu adalah perlu dicamkan baik-baik untuk para siswa, khususnya adalah siswa SMA Negeri 4. Nah, itu. Jadi insya Allah kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, kapan kita belajar di sekolah, kapan kita belajar di rumah, dan itu kita benar-benar dengan ikhlas, mudah-mudahan kita nantinya selesai menuntut pendidikan ini akan mendapatkan atau akan menjadi kan kita sebagai SDM, memiliki SDM yang berkualitas, harapan kita sehingga kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya untuk kehidupan kita ke depan. Itu kita mempunyai modal dasar dalam langkah untuk menuju kehidupan ke depan. Rasanya itu saja yang perlu Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sehingga Anda atau siswa SMA Negeri 4 itu nanti bisa menempatkan diri kapan harus belajar di rumah, kapan harus belajar di sekolah, dan tetap sebagai seorang pelajar yang nantinya bersikap perilaku sebagai pelajar dan memiliki kualitas akademik maupun non akademik yang sempurna. Saya kira itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Trianti sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang kurikulum yang berkaitan yang ada di SMA Negeri 4 Rembang. Sebagai salah satu sekolah tertua di Rembang yang berdiri dari tahun 1982, SMA Negeri 4 telah melalui berbagai macam gelar pada sekolahnya. Pernah menjadi RSBI, kemudian juga pernah menjadi SMA rujukan, dan yang terakhir kita menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk oleh BKKBN sebagai sekolah siaga pendidikan. Berkaitan dengan itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum yang berkaitan pula dengan gelar yang ada pada SMA Negeri 4 Rejang-Lebong. Kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 4 Rejang-Lebong adalah kurikulum 2017 dari kelas 10, 11 sampai dengan 12. Khusus untuk setiap tingkatan itu, selain ada mata pelajaran umum, peminatan, dan juga ada lintas minat, untuk kelas 10 yang terdiri atas 15 mata pelajaran itu ada 5 peminatan, 2 lintas minat, dan selebihnya adalah mata pelajaran umum. Untuk lintas minat yang akan diampu dalam setiap program baik IPA dan IPS pada kelas 10 adalah
bahasa Inggris, ekonomi untuk IPA, dan sedangkan untuk jurusan IPS-nya adalah mata pelajaran biologi, itu untuk lintas minat. Jadi mata pelajaran lintas minat ini adalah mata pelajaran yang bukan khas dari mata pelajaran tersebut. Kenapa diambil sastra Inggris sebagai salah satu mata pelajaran lintas minat di SMA Negeri 4? Karena sesuai dengan era global saat ini, selain IT yang dipentingkan juga termasuk bahasa Inggris sebagai second language yang ada di dunia, dan itu akan menjadi suatu perintis bagi siswa-siswa SMA 4 untuk memahami setiap bahasa asing, khususnya bahasa Inggris di lingkungan SMA Negeri 4. Begitu pula untuk kelas 11. Untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021, lintas minat untuk kelas 11 adalah untuk IPA-nya sastra Inggris, IPS-nya biologi. Sedangkan untuk kelas 12, lintas minat untuk kelas 12 IPA, jurusan IPA akan mengampu mata pelajaran ekonomi, dan untuk IPS-nya adalah biologi. Di sini ekonomi, kenapa terampu juga untuk jurusan IPA? Karena ada beberapa siswa-siswa dari jurusan IPA kemungkinan besar pada saat SNBPTN atau SNPTN-nya akan beralih untuk menjadi seorang akunting atau seorang ahli manajemen keuangan yang memang bukan khas jurusan dari IPA. Kemudian kenapa biologi menjadi spesifikasi khas bagi anak IPS untuk lintas minatnya? Karena banyak sekali lulusan IPS dari SMA Negeri 4 Rejang Lebong yang di kemudian harinya akan memilih jurusan dalam kesehatan. Itu kenapa? Nah, untuk kami anak-anak kelas 10 yang baru masuk di SMA Negeri 4 Rejang Lebong, saya ingatkan untuk mengikuti semua aturan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Karena kenapa? Di sekolah kita sudah ditetapkan KKM. KKM itu ketuntasan belajar minimal untuk setiap mata pelajarannya adalah 75. Jadi apabila kurang dari 75 berarti seorang siswa itu tidak tuntas dalam pelajarannya. Kemudian prasyarat kenaikan kelas. Prasyarat kenaikan kelas adalah hanya nilai yang kurang dari 75 itu hanya diperbolehkan 2 mata pelajaran berturut-turut selama semester 1 dan semester 2. Jadi apabila di semester 1 ada 3 mata pelajaran yang kurang, seorang siswa diwajibkan untuk menuntaskan pelajarannya di semester 2. Sebagai contoh, apabila di semester 1 salah satu mata pelajarannya bernilai 70, berarti siswa tersebut pada semester 2 harus menggapai nilai 80, karena pada saat penambahan nilai rata-rata ada 75. Begitu juga dengan sistem modulnya, dan akan ada juga pertimbangan dalam sikap pada saat menentukan kenaikan kelas. Nah, itu mekanisme pembelajaran di SMA Negeri 4 khususnya dalam sisi penilaian. Model pembelajaran secara normal kita 100% tatap muka dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah ini, termasuk ruang TIK sebagai bahan untuk eksplorasi materi-materi yang memang tidak ada dalam mata pelajaran sebagai memperkaya materi, dan sarana yang digunakan juga ada Infocus, dan untuk beberapa mata pelajaran kita juga menggunakan laboratorium. Ada laboratorium untuk IPA itu ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, itu untuk sistem pelajaran. Pada masa COVID ini kita dihadapkan suatu permasalahan tatap muka. Nah, untuk tahun ajaran 2020-2021 SMA Negeri 4 akan melaksanakan 2 sistem pembelajaran, yaitu moda daring dan luring. Daring yaitu online dan luring adalah tatap muka. Tapi lebih banyak kepada online-nya yaitu 80% dan tatap mukanya nanti 20%. Nah, 20% ini dimanfaatkan oleh siswa untuk berkonsultasi materi-materi yang memang kurang dikuasai pada saat pembelajaran online, dan juga untuk tempat berkonsultasi karena ada beberapa materi yang pastinya urgent pada saat pembelajaran online yang belum diketahui oleh siswa pada saat pembelajaran online. Saya rasa untuk sementara itu saja dulu apa yang sekelumit yang ada di kurikulum SMA Negeri 4. Saya harapkan bagi siswa-siswa kelas 10
yang baru bergabung dengan SMA Negeri 4 untuk menggali ilmu, marilah sama-sama kita memperbaiki pengetahuan kita dengan diiringi keterampilan yang baik dan juga sikap dan budi pekerti yang baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabi rahmah wa syafa'atil ummah, nabiyuna Muhammad bin Abdullah. Kami hormati anak-anak kami yang sekarang lagi mengikuti kegiatan perkenalan lingkungan sekolah. Nah, sekarang ada di rumah masing-masing. Perkenalkan, saya nama Bapak Abu Bakar Al-Jupri, Magister Pendidikan. Alhamdulillah Bapak sekarang mengajar di SMA Negeri 4 mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, untuk anak-anak kami, selamat bergabung di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menimba ilmu, mendapat cita-cita melalui sekolah kami yang kita cintai saat ini. Yang kedua, dalam menghadapi masalah pandemi global ini, memang dalam pandangan agama, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, maka kata Allah akan kami uji kalian dengan sesuatu. Nah, pandemi global atau yang disebut COVID-19 ini adalah ujian kita bersama. Oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai manusia biasa teruslah berusaha menjaga diri, patuhi protokol-protokol kesehatan. Karena dalam pandangan agama ini adalah ujian untuk kita semua. Kita harus tawakal, harus sabar dan berusaha untuk menghadapi itu. Dengan cara rajin mencuci tangan, dalam kerumunan ramai kita pakai masker, dan jangan berkumpul kalau yang tidak perlu. Selanjutnya, kami sebagai guru agama mendoakan untuk anak-anak kami, gapailah cita-cita setinggi mungkin dengan terus belajar, berdoa dan berusaha. Jangan lupa kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya jangan ditinggalkan, dan untuk anak-anak kami untuk menjaga pergaulan. Kalau jangan keluar rumah kalau tidak penting. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapat cita-cita melalui sekolah kita yang kita cintai ini. Selanjutnya, dalam menghadapi pandemi global ini juga kita diajarkan untuk selalu introspeksi diri, mawas diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak kami, selamat bergabung di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada guru, mematuhi aturan sekolah, dan jadilah anak yang nanti bisa membahagiakan orang tua kalian. Dan mudah-mudahan dengan niat tulus ikhlas kalian mau belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua kalian. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bergabung di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Ibu Lihat Farila, guru SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Kebetulan di sini saya mengajar ekonomi dan menjadi wali kelas 10 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurdiani mengajar kelas 10 dan kelas 12 mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA 4 Rejang Lebong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 4 Rejang Lebong yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah syukur kita ketemu dalam situasi MPLS sekarang ini yang kita laksanakan di tahun ajaran 2020-2021. Siswa-siswi yang kami banggakan, yang kami cintai, materi yang Bapak sampaikan adalah mengenal Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah way of life
atau yang disebut dengan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu kita harus mengenal benar, kita harus memahami benar, kita harus melaksanakan benar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita mulai dari sejarah dulu, saudara sekalian, bahwa Pancasila ini digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia asli. Yang nilai-nilai budaya itu kemudian dikristalisasikan, yang disepakati oleh pendiri negara itu pada tanggal 1 Juli yang kita sebut dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, kemudian oleh pendiri bangsa ini dimasukkan, dituangkan secara legal formal di dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat, yang di situ tercantum rumusan resmi Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Siswa-siswi kelas 10 SMA 4 Kecamatan, itulah yang Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi akan menjadi sesuatu hal yang baru pemahaman kita terhadap nilai Pancasila ini, ya. Jadi Pancasila ini adalah, kalau simpulkan, adalah bagian dari kehidupan kita berbangsa, bernegara Indonesia. Mau dicermati benar ya, kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini. Sekian, kalau ada salah mohon maaf, ada kekurangan mohon maaf, ada kelebihan dari Allah SWT. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS siap.